الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini di Masjid Baitul Qudus untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat. Serta tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Takwa adalah sebaik-baik bekal menghadapi segala tantangan zaman, termasuk tantangan dalam mendidik keluarga di era digital saat ini. Merujuk surat Ar-Rum ayat 21, seseorang yang telah menikah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar tercipta ketentraman dan kasih sayang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kita sendiri dari jenis kita sendiri agar kita merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita hidup di mana teknologi seolah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Gawai atau smartphone telah menjadi bagian dari tangan kita. Namun di balik kemudahan akses yang ditawarkan, ada ancaman sunyi yang sedang mengintai rumah-rumah kita, yaitu renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Itulah fenomena zaman sekarang. Seringkali kita melihat sebuah keluarga duduk di meja makan, namun tak ada satu kata pun yang terucap. Ayahnya sibuk dengan urusan kantor di HP-nya, ibunya sibuk dengan media sosialnya, dan begitu juga sang anak yang asyik dengan game dan dunianya sendiri. Secara fisik memang mereka dekat, namun secara hati mereka sangat jauh. Fenomena ini sungguh memprihatinkan. Yang awalnya tujuan perkembangan teknologi adalah untuk membantu kehidupan manusia, namun kebanyakan manusia terlalu lalai dalam memanfaatkannya, sehingga peristiwa ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Menjaga keluarga dari api neraka di zaman sekarang bukan hanya menjauhkan mereka dari kemaksiatan fisik, melainkan juga menjaga moral mereka untuk lebih bijak lagi dalam memanfaatkan kemajuan digitalisasi ini, serta menjaga mereka dari bahaya digital yang bisa merusak akhlak, memutus silaturahim, dan menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Perlu diketahui bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan anak adalah amanah dari Allah Ta'ala bagi kedua orang tua. Dari permasalahan ini seharusnya kita mulai menyadari tentang bahayanya perkembangan digitalisasi bila mana tidak digunakan dengan arif dan bijak. Menyikapi fenomena ini, terdapat dua solusi untuk menyelesaikannya. Yang pertama, hal yang seharusnya dilakukan orang tua adalah hadir secara utuh pada kehidupan anak. Karena peran orang tua dalam fondasi utama adalah fondasi utama yang membentuk masa depan mereka. Urgensi kehadiran ini ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali memandang anak sebagai amanah suci dengan hati yang menyerupai permata murni, tak bernoda dan siap menerima guratan apapun. Ia siap menerima apa yang ditanam kepada dirinya serta cenderung mengikuti apa yang diarahkan kepadanya. Jika dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh di atas kebaikan itu. Namun sebaliknya, jika biasa diabaikan dan dibiarkan, maka ia akan tumbuh di atas keburukan. Na'udzubillah. Dari sini kita memahami bahwa anak adalah amanah. Maka kehadiran orang tua bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan perhatian dan kasih sayang. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan tumbuh pada diri anak di masa depan. Yang kedua, rumah menjadi madrasah kasih sayang. Jangan sampai anak-anak kita merasa bahwa rumah adalah tempat yang dingin, tempat yang hanya berisi rentetan instruksi, larangan, teguran, dan amarah. Jika seorang anak tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya sendiri, maka ia akan menjadi mangsa yang mudah bagi dunia maya. Mereka akan mencari pelarian dan penerimaan di media sosial atau komunitas online yang belum tentu aman bagi iman dan akhlak mereka. Mari kita ambil pelajaran dari pola komunikasi Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Beliau memanggil anaknya dengan sebutan Ya Bunayya, sebuah panggilan yang mengandung tetesan kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan. Beliau tidak mendikte dengan kekuasaan sebagai ayah, melainkan merangkul dengan cinta sebagai sahabat. Ingatlah, kedekatan emosional yang terbangun antara orang tua dan anak adalah benteng terkuat yang melebihi aplikasi keamanan digital manapun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kedekatan dengan keluarga. Mari kita jadikan momen setelah ini untuk bermuhasabah, memohon ampun atas kelalaian kita sebagai orang tua maupun sebagai anak. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan hati kita di tengah badai zaman ini. Marilah kita sadari bahwa setiap detik perhatian yang kita berikan kepada anak adalah investasi panjang dan investasi akhirat. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan urusan justru menjadi dinding pemisah antara kita dan buah hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.